Ini tuh barang bagus. Angkat jemuran mana? Ada SOP-nya. Jangan-jangan belum diuji. Udah cek belum label di itunya ada nggak? Kayaknya nggak ada nih, Po. Ya. Jadi kalau baju 17-an di rumah saya nih, ini kegedean nih, cuci dulu. Nanti juga kecil. Baju baru alhamdulillah untuk dipakai di hari raya. Tapi kalau kayak gini caranya nggak bakal bisa dipakai di hari raya ini mah. Widih, baju baru tuh. Perasaan Iya. belum gajian, Bang. Baju baru emang, Neng. Ini juga udah baru sobek ini. Baru sobek. Baru beli apa baru sobek? Ini udah beli, udah dipakai 2 kali. Baru dipakai 2 kali. Baru dicuci 2 kali. Iya. Ini udah tepok gini bahannya, Neng. Aduh. Murah kali belinya. Ini mah bukan murah. Jangan-jangan Neng nih nyucinya nggak bener nih. Lah. Ngangkat jemuran main tarik-tarik aja kan. Lah, ngapa jadi eneng, Bang? Lah ini pasti nggak pakai SOP nih. Gala-gala. Ini tuh barang bagus. Angkat jemuran mana? Ada SOP-nya. SOP Supaya ini nggak sobek. Ini kan brand bagus, masa ya nggak diuji? Pasti diuji dulu lah. Abang nyalain eneng. Iyalah, ini pasti Neng, tapi kayaknya kita ada tetangga deh. Kemarin Abang ngobrol sama Pomira kan ya? Pomira ada kan tetangga kita? Ada. Kemarin tuh katanya dia kerja di tempat yang uji-uji gitu, Neng. Uji kain. Iya, coba ditelepon dulu. Coba telepon dulu. Kita tanya-tanya aja. Ganggu kagak ya kalau nelpon Pomira? Enggak, tenang aja. Pomira mah baik. Ntar ya, Bang. Telepon dulu. Cepetan. Aduh, sayang banget. Halo, assalamualaikum. Pomira lagi di rumah kagak? Nah, berarti lagi nyantai ya, Po ya? Po, minta tolong nih, Po bisa mampir dulu kagak ke rumah bentar aja? Iya, ada yang mau diobrolin, Po. Mampir ya, Po ya, ditunggu. Oke, makasih ya, Po. Ya, waalaikumsalam. Ada kan? Ada. Pomira kan? Ya, Udah kita tunggu. disuruh kesini sih, Bang, sama Ayah. Oke, tenang. Berarti bentar lagi datang nih. Kebetulan rumahnya deket. Deket banget sih. Pasti. Ayo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Po. Bang Tias, Bang Apa Hilmi. kabar? Ya. Silakan duduk, Po. Ya, makasih. Nah, Gimana nih, Po? nih kebetulan kan. Kabarnya baik. Alhamdulillah, nih. alhamdulillah baik, Nah, sehat. tapi Tias, Nah, tahan dulu, tahan. Kita belum nyapa sobat kepo di rumah nih yang nonton-nonton kita nih. Nah, Sapa dulu nih. ya. Pagi sama Tias. Iya. Buka dulu. Selamat pagi konsumen kepo semuanya. Berjumpa lagi dengan kita di program Konsumen Kepo. Saya Neng Tias Dan saya Helmi. Di sini kita sudah kedatangan Pomira nih yang kebetulan kerjanya di UPP ISP. Penasaran nggak? Nih langsung aja nih kita tanya nih sama Pomira nih. Pomira bisa dijelasin dulu nih. Pomira kerja di mana? Namanya siapa? Kita taunya Pomira doang ya soalnya. Ayo, Oke, Pak. kalau gitu ya. Makasih Bang Helmi. Halo konsumen kepo. Perkenalkan, nama saya Mira Handayani. Saya bekerja di unit pengelola pengujian, inspeksi dan sertifikasi produk PPK UKM yang biasa disingkat seperti tadi kata Bang Hilmi yaitu UPIS. Nah, biar nggak terlalu panjang ya. Nah, kebetulan saya di bagian pengujian, terutamanya pengujian tekstil, dan saya saat ini sebagai penguji mutu barang ahli muda di UPIS. Ya. Penguji mutu barang ahli muda. Iya. Gini nih, Po. Jadi kalau Pomira bingung ya, maaf nih, Po. Kita menyita waktu Pomira buat bertamu ke rumah kita. Jadi nih si Abang tuh baru beli baju, Po. Ini, Po. Iya. Tapi katanya bajunya robek. Kenapa ya, Po, bisa robek kayak gitu? Padahal kata dia itu brand bagus, Po. Brand bagus, baru dipakai 2 kali, baru dicuci 2 kali. Tapi bahannya udah tepok. Ini, Po, gimana nih, udah gampang sobek. Apa saya, jangan-jangan ini Murah kali itu, Bo. belum Iya. diuji ya, jangan-jangan ya? Iya, jangan-jangan belum diuji. Udah cek belum label di itunya ada nggak? Kayaknya nggak ada nih, Po. Jadi tambah yakin itu mungkin belum diuji Emangnya ya. kalau Iya. misalnya baju-baju kayak gitu
ada tahap pengujiannya ya, Po? Ada, Apa sih terutama hubungannya tuh uji-uji baju sama kerjaan Po Mira? ya, salah satunya uji baju itu kan untuk memastikan kualitas baju tersebut ya. Jadi kita kan sebagai konsumen juga merasa aman, tidak apa kayak tadi kayak Bang Hilmi tadi tidak merasa dibohongi gitu. Oke. Karena kan perasaan udah beli mereknya bagus misalnya gitu, harganya mahal pula, ternyata dipakai sebentar sudah sobek atau sudah lusuh. Nah, jadi di kami ada pengujian untuk uji sobek, contohnya gitu. Jadi untuk memastikan bahwa memang dia memenuhi syarat mutu untuk produk terkait gitu. Selain di tempat kerja Po Mira nih, selain uji sobek kayak yang Po Mira barusan bilang, ada kegiatan apa aja sih? Nah, kalau saat ini kebanyakan kami adalah pengujian ya, terutama tekstil, produk tekstil, walaupun ada juga di bagian produk kerajinan. Nah, contohnya ada juga sepatu gitu kan, sepatu safety, kemudian ada sepatu olahraga juga yang kayak dipakai Bang Yumi. Uji juga, diuji. Iya, sepatu yang kayak Neng Tias pakai juga bisa. Oh, ada nih flat shoes begini ada ya, Po? Termasuk juga uji logam, misalnya kita punya perhiasan, cincin atau kalung atau gelang gitu juga bisa diuji. Bener nggak nih kadar emasnya segitu, misalnya gitu. Jadi beberapa pengujian seperti yang tadi saya sebutkan itu ya. Oke, kalau gitu. Nah, Pok, kalau misalnya di sana tuh yang datang produsen aja kah atau bisa perorangan gitu, Pok? Atau siapa aja sih yang bisa datang gitu? Ya, untuk informasi sebenarnya semua orang boleh datang ke kami. Jadi bisa aja dia perorangan tadi atau perusahaan atau instansi. Dan kami juga menyediakan fasilitasi untuk konsultasi juga. Jadi misalnya suatu instansi nih dia mau nanya misalnya kita mau pengadaan nih gitu buat seragam nih gitu kan, seragam di instansi kami. Nah, itu bagaimana sih produk yang bagus gitu kan. Nah, nanti kami bisa memberikan konsultasi tuh terkait itu. Jadi sebaiknya dia misalnya mengikuti syarat mutu apa. Karena kalau di tekstil syarat mutu tuh beda-beda tergantung penggunaannya gitu. Oh, iya. Tergantung penggunaan. Benar. Kayak misalnya orang instansi mana mau bikin baju misalnya gitu ya, Po ya. Kayak misalnya Damkar mau bikin baju yang anti api gitu ya kan. Bisa ke situ berarti ya, Po ya. Kalau saat ini untuk anti apinya belum bisa sih. Tapi kalau misalnya kayak Pemda kan baju atas bawah kita nyebutnya sweating ya. Karena atas bawah sama nih baju keki misalnya gitu. Warna keki itu. Nah, itu bisa di kami. Nah, jadi dia nanti akan ngikutin syarat mutu untuk sweating gitu kan. Po, tadi kan kalau bajunya Bang Helmi nih ada uji anti sobek ya namanya. Selain uji anti sobek, kan kalau tadi uji anti api itu belum ada. Emang apa aja sih yang sudah tersedia di UPIS? Sudah tersedia. Contohnya tadi kayak Bang Imi bilang kok sudah lusuh ya bajunya. Dicuci tadi kan contohnya ya. Berarti itu bisa juga ada tahan luntur warna terhadap pencucian. Jadi kita memastikan produk kita itu nggak berubah warna tuh ketika sudah dilakukan pencucian. Nah, itu ada juga. Kemudian juga ada tahan luntur warna terhadap gosokan. Kan ada tuh kalau digosok kok dia jadi gampang pudar juga warnanya. Iya tuh, itu sering banget. Pada ngelar ya. Sempit itu emang harus diuji ya. Ya diuji, ada uji tahan luntur warna itu ada uji gosok itu tadi contohnya. Kalau pada saat gosok warnanya berubah gitu kan itu dia berarti luntur dia kalau digosok kurang memenuhi standar gitu ya. Nah, itu standarnya semua ada di syarat mutu tadi saya bilang tergantung produknya. Jadi kalau sweating dia ngikutin SNI nomor 56 misalnya tahun 2017 misalnya gitu. Nanti kalau kemeja misalnya untuk Bang Hilmi gini atau Neng Tias gitu bisa ngikutin SNI yang nomor 51 tahun 2008. Nah, itu beda-beda memang peruntukannya gitu kan. Nah, tuh Sobat Kepo, jadi ada nomor-nomornya sendiri ya untuk tiap jenis kain. Iya. Yang penting juga itu perubahan dimensi. Yang tadi misalnya kita kadang ngerasa ya beli baju perasaan berat badan saya sama aja nih misalnya gitu. Ternyata saya pakai kok baju saya jadi sempit ya, kemarin udah dicuci nih berapa kali. Nah, ada beberapa baju itu mengalami perubahan dimensi, jadi perubahan ukuran. Nah, itu juga diuji. Atau melar yang tadi Bang Ibu bilang jadi melar tadi. Penyusutan itu bukan perasaan kita doang, tapi memang benar terjadi bahwa ada beberapa jenis kain yang kalau dipakai makin sering makin kecil. Iya, jadi sebenarnya berat badan kita itu sama. Kainnya yang berubah. Selama ini itu perasaan doang. Jadi kalau baju 17-an di rumah saya nih, ini kegedean nih, cuci dulu, nanti juga kecil gitu ya. Gitu. Emang ada yang seperti tapi itu sebenarnya karakteristiknya. Itu uji ya, Bu ya? Iya, karena dia punya batasan nih. Jadi misalnya kayak kain tenun yang dipakai ini, itu kain tenun nih, seperti saya juga kain tenun. Nah, itu batasannya dia plus minusnya 3%.
Oke, jadi ada batas toleransi. Iya, dia harusnya mulur atau mengkeret karena pencucian misalnya gitu. Jadi setiap jenis bahan toleransinya juga beda-beda, maka ujinya pun beda. Iya. Apakah produk yang diuji di UPIS ini hanya pakaian aja atau misal taplak meja, sarung bantal gitu, ada nggak, Po? Iya, bisa apa aja sih yang mengandung tekstil. Jadi misalnya handuk juga bisa, Handuk bisa. kaos kaki juga bisa, baret, topi tentara itu juga bisa. Kalau kayak kipas tangan yang kain, Iya, tas gitu? kalau ada bahan kainnya yang kita uji. Oke, Bisa. oke, Iya. kain. Dalam media apapun yang penting kain Iya, ya. kainnya yang kita Oke. uji, iya. Kalau nih kan Bang Helmi sering camping, Po. Kalau tenda Tenda, iya. kagak, Po? Kan Emang kain bisa? juga tuh. Iya. Bisa diuji. Bisa, karena kan dia masih kain juga ya. Nah, itu bisa juga diuji. Nah, terutama kalau tenda di kami biasanya diujinya terutama terkait air-airannya lah, tahan terhadap air iya. lah istilahnya Oke, gitu. berarti untuk uji tahan air Iya. sudah bisa di UPIS ya? Sudah bisa. Tuh, Bang. Biasanya Po, ini kalau untuk tenda water resist atau waterproof atau ada lagi windproof. Jadi anti air, anti angin gitu. Iya. Biasanya gitu ya. Iya, seperti Bisa itu. tuh ya diuji di UPIS ya? Kalau terhadap tahan air bisa, tapi Oke. kalau yang tadi angin Angin belum. belum. Iya. Memang ada, Ada. apa ya, spesifikasi apa ya, klasifikasian Iya. yang lain ya. Oke, oke, gitu. Dan ya. itu juga ada syarat mutunya lagi. Syarat Untuk mutu. tenda itu ada lagi. Beda Gimana? lagi. Jadi Gimana beda tuh, lagi. Po, maksudnya? Jadi misalnya dia harus tahan terhadap apa itu hujan buatan itu berapa Oke, standarnya itu oke. ada tadi. Sama juga kayak tahan terhadap apa daya tolak air itu berapa gitu. Ada syarat iya, mutunya iya. beda lagi SNI-nya nanti. Iya. Ya banyak banget nih Neng, yang jelasin ya. Masih penasaran lagi. Saya masih penasaran ini Masih sih. lah, Bang. Tadi Empo nyebut ada apa cincin ya, Iya. logam-logam gitu ya. Iya. Berarti kalau emas itu bisa dilihat juga tuh Po, bisa diuji misalnya kita udah beli cincin, katanya emasnya ada Kadarnya berapa? kadarnya berapa gram Iya. gitu ya Po ya. Iya, itu bisa dilakukan di kami. Di UPIS? Iya, bisa. Tapi padahal emas kan bukan kain ya, bukan Iya, tekstil. Itu karena- gimana tuh, Po? Karena kan kami ya tadi yang seperti saya sebutkan di awal melingkupi apa tekstil produk tekstil sama kerajinan. Nah, itu Oh, masuk ke oke, iya, lab betul yang juga. kerajinan, iya. Kerajinan berarti juga Tias. Kerajinan tuh kayak Kalau misalnya rotan bisa gak, Po? Kalau itu belum. Jadi Belum. tadi yang kerajinannya tuh masuknya ke sepatu tadi misalnya gitu, terus kemudian logam juga itu. Oke, Iya. berarti udah banyak banget sepatu-sepatu lokal yang diuji di Iya, UPIS bisa ya, Po, diuji ya? di kami, ya. Tuh, Iya, iya, masyarakat bagus banget. kepo. Jadi sebelum kalian memasarkan produk kalian, misal ada tekstilnya atau emas sekalipun ya, Iya. Po, itu bisa langsung dibawa untuk diuji ke UPPISP gitu. Tias ada lagi gak yang mau ditanya nih? Apalagi ya, Bang ya? Ini gak masih penasaran gak Tias? Emang nih, Po, gini deh. Emang kalau di UPIS itu bisa nguji aja Kak atau udah provide untuk layanan sertifikasi? Karena kita sebagai masyarakat awam masih bingung nih bedanya apa aja sih, terus layanan di UPIS ada apa aja sih gitu kan? Gimana Iya. tuh, Pak? Iya, kalau untuk apa pengujian kami kan memang sudah melakukan ya. Sedangkan untuk sertifikasi dalam bentuk sertifikasi produk, insya Allah tahun depan sudah bisa karena tahun ini kami sudah proses akreditasi. Tinggal nunggu keputusannya aja ya. Sertifikasi produk Iya, tahun depan. iya. Oke. Berarti untuk saat ini masih sertifikat uji aja ya Po? Iya, ya? sertifikat uji yang kami keluarkan ya. Tuh, Betul. jadi untuk masyarakat kepo yang mau menerbitkan sertifikasi produk ya, Po ya, Iya. bisa langsung datang aja ke kantor UPPISP. Iya. Di tahun depan gitu. Untuk tahun depan baru bisa apa tadi, Po? Sertifikasi. Yang produk itu tahun Produk depan. itu Oh, tahun oke, Yang uji tahun yang, ini eh, untuk sertifikasi produk tahun depan. Iya. Oke, jadi ngurusnya di UPIS aja semua Betul. sampai selesai. Biar Iya. lebih efektif. Betul. Iya. Kemudian gini nih, Po, kan kalau misalnya tahun depan ini udah ada untuk sertifikasi produk ya. Iya. Nah, untuk jenis-jenis sertifikasi itu emang keuntungannya untuk masyarakat atau produsen tuh apa aja sih? Kenapa sih harus sampai sertifikasi? Iya, kenapa harus sampai sertifikasi? Jadi keuntungannya ya
memang benar tadi seperti yang dikatakan, bisa untuk produsen, bisa juga untuk konsumen. Kalau untuk konsumen yang jelas dia kan menjadi lebih pede ya, beli barang yakin ini berkualitas nih, karena sudah ada SNI-nya, sudah ada SPPT SNI-nya di labelnya. Jadi dia kemungkinan seperti kasus tadi Bang Hilmi beli mahal tapi ternyata mudah sobek, ya insya Allah tidak terjadi lah, karena sudah tersertifikasi. Sedangkan dari segi produsennya juga membantu tuh untuk produsennya, karena ketika sertifikasi keluar kan dia ada beberapa skema sertifikasi itu mengharuskan untuk adanya audit SMM, Sistem Manajemen Mutu 9001. Jadi kan supaya produksi dia juga menjadi lebih efektif, efisien, dan kinerja produksinya lebih bagus gitu. Untuk saya mau nanya nih Bang ya. Tanya, boleh. Nih, kalau misalnya nanti ada masyarakat kepo yang mau melakukan pengujian ke UPIS, untuk barang jenis produk yang dibawanya ini apakah hanya berbentuk sampel kain mentah atau produk yang sudah, misal baju sudah dijahit, sudah gitu, produk jadi gitu ya, sudah mungkin maksudnya Neng Tias ya. Bagaimana dua-duanya bisa. Jadi bisa. dalam bentuk kain juga bisa, dalam bentuk yang sudah jadi seperti baju, atau kalau kaos kaki ya udah jadi kaos kakinya, bukan dalam bentuk gulungan rajutnya, itu juga bisa. Gitu. Lagi nih Bang, mau nanya apa Bang? Mau nanya nih, kira-kira nih kan kalau saya kayak kalau beli barangnya kurang cerdasnya, berarti ya gimana sih Po tipsnya biar kita tuh beli barang jadi konsumen yang cerdas lah, supaya nggak ketipu nih kayak saya. Supaya nggak rugi lah ya, Bang Hilmi. Gimana Po? Menurut Po, caranya tuh gimana? Caranya tuh yang jelas sih kalau bisa kita cek dulu nih barang yang kita beli. Kalau misalnya contoh kayak Bang Hilmi beli kemeja, dicek dulu nih. Biasanya kan ada label tuh di bagian dekat leher atau di samping, kadang kalau baju ya, dijahit di samping dalam. Nah itu kalau sudah ada kode LS Pro-nya sama SNI-nya, lah berarti dia sudah tersertifikasi. Jadi kita lebih tenang lah. Kalau bisa pilih barang yang seperti itu aja jadinya. Ini kebetulan ini nggak ada. Nggak ada. Iya, jadi harus diuji dulu di tempat kami nih Mas. Ciao. Oke. Tapi kalau uji kayak misalnya saya bawa barang sendiri gitu mau diuji, itu bisa gak sih Po? Boleh kan, tadi perorangan boleh. Iya. Perorangan boleh. Iya. Kalau ini pasti nggak layak nih, nggak lulus uji nih Tia. Sebentar nih Po, kalau perorangan boleh, apakah bawa satu baju aja dapat Po? Oh enggak, ada ketentuannya. Pertama memang tergantung ininya juga sih, berapa parameter yang mau diuji. Misalnya Neng Tias mau tahu nih, ini komposisi baju saya apa sih? Ini kapas kah? Atau wol kah? Misalnya gitu. Nah, cuma mau uji itu aja, mungkin satu cukup. Tapi kalau nanti ujinya banyak, saya juga mau tahu nih dia luntur warna terhadap sinar mataharinya gimana nih. Kalau sering saya kerja di outdoor nih, gampang berubah warna nggak? Misalnya gitu. Terus saya juga mau uji yang lainnya nih, ya bisa lebih banyak. Iya. Tergantung. Iya betul. Kebutuhannya gimana? Gini nih Po, kan kita ada nih UMKM Jakarta Entrepreneur. Peran UPIS dalam mensertifikasi produk-produk sahabat Jakarta Entrepreneur itu gimana sih Po? Kalau saat ini kita lagi proses pengembangan ya untuk itu. Jadi kan nanti kedepannya kita ingin mengadakan yang itu lab halal. Nah itu bisa untuk peran kami terhadap yang Jackpreneur ya, karena untuk sertifikasi produk halalnya. Sertifikasi produk halal, oke begitu. Kemudian kalau misalnya nih, nanti teman-teman udah datang, masyarakat Kepo udah datang nih ke UPIS. Kira-kira prosesnya tuh berapa lama sih Po? Proses pengujiannya? Iya, dari sejak barang diterima sampai jadi sertifikat ininya hasil ujinya itu tergantung tadi jumlah parameter lah ya. Nah, jadi bisa antara 3 sampai 10 hari kerja. 3 sampai 10 hari kerja. Kurang lebihnya segitu ya. Begitu. Dan tergantung ini ya Po ya, parameter mau berapa banyak parameternya. Iya, jadi bisa dikata antrian pengujiannya lah ya. Banyak ternyata Tias yang mau diuji di UPIS. Benar. Jadi ya nggak main-main lah kalau soal uji-uji kain, tekstil dan semacamnya ya Po ya. Iya, insya Allah. Nah teman-teman, gak kerasa nih udah cukup lama juga kita ngobrol-ngobrol sama Po Mira nih. Gak enak, Po Mira mau ada uji di lab nih teman-teman, gak enak kita gangguin lama-lama. Kan masih penasaran nggak sama UPP ISP nih teman-teman? Nah kalian bisa langsung follow Instagram @uppISP_ppkukm_DKI untuk kepoin
seputar informasi tentang UPP ISP teman-teman. Dan jangan lupa juga untuk follow @Dinas PPK UKM dan @Jakpreneur untuk mengetahui informasi-informasi mengenai Dinas PPK UKM dan Jakpreneur tentunya, masyarakat kepo, ya gak ya? Betul banget. Nah, Berhubung waktunya udah habis, sekarang waktunya kita pamit nih Bang Po. Iya. Sampai jumpa di Konsumen Konsumen Kepo Kepo episode selanjutnya yang pastinya penuh dengan informasi menarik. Saya Neng Tias. saya Helmi dan Pomira. Oke, kita pamit undur diri. Sampai jumpa. Dah.